dan salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kita boleh bersama-sama kembali bertemu dalam renungan harian hari ini, Rabu 21 September 2022. Dan bersama-sama kita boleh buka dan membaca Alkitab kita di tempat masing-masing dari Lukas pasal 20 ayat yang ke-43 sampai dengan pasal yang ke-21 ayat yang keempat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Sepanjang hari ini Tuhan telah menyertai kami. Di dalam Tuhan, kami tidak pernah dikecewakan. Hari ini Tuhan, saat ini, kami di dalam persekutuan ini mau membuka dan membaca Alkitab, merenungkannya bersama-sama. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Terima kasih ya Tuhan Allah, Engkau Allah yang Maha Pengampun dosa dan kesalahan kami. Di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Lukas pasal 20 ayat yang ke-45 sampai dengan pasal 21 ayat yang keempat, dengan tema motivasi dalam memberi persembahan, bersama-sama kita baca di tempat kita masing-masing. Nah, perikop ini diawali suatu kecaman Yesus terhadap pemimpin Yahudi yang melakukan praktek memberi persembahan secara keliru. Mereka memberi supaya dipuji oleh orang banyak. Dari segi jumlah, mereka memberi lebih besar. Tetapi Yesus tahu bahwa yang mereka persembahkan tidak dengan rasa syukur disertai ketulusan. Perbuatan memberi seorang janda miskin yang memasukkan 2 peser ke dalam peti persembahan memberi dengan rasa syukur yang tinggi dan ketulusan hati. Ia memberikan seluruh miliknya. Kemiskinannya tidak menyurutkan niatnya untuk memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Jika kita lihat, jumlah persembahan si janda miskin jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pemberian orang-orang kaya yang adalah para pemimpin Yahudi. Sekalipun kecil, tapi nilainya sangat besar di mata Tuhan. Janda miskin ini mempersembahkan seluruh hidupnya karena ia memberikan seluruh miliknya. Ia tidak khawatir akan kekurangannya sesudah itu. Ia yakin Tuhan akan memberkatinya. Inilah nilai yang berharga di mata Tuhan. Berbeda dengan para pemimpin Yahudi. Mereka memberi lebih besar, tetapi itu hanya sebagian dari kelimpahannya. Rasa bergantung kepada Tuhan sangat kecil, karena mereka merasa terjamin dengan hartanya yang masih banyak pada mereka. Yesus memuji perbuatan memberi seorang janda miskin ini. Ia memberi dari kekurangannya. Ia tidak terkesan ketika melihat persembahan pemimpin Yahudi yang banyak, karena mereka memberi dari kelimpahannya. Tuhan Yesus melihat hati, melihat hati mereka sesungguhnya. Hati mereka itu tetap hanya mau menerima, yakni menerima pujian.
Yesus tahu bagaimana cara mereka mendapatkannya. Jadi, dari kedua praktek memberi persembahan ini, nyatalah bahwa mutu persembahan tidak ditentukan jumlah, melainkan kesungguhan dan motivasi ketika kita memberi persembahan tersebut. Sudah benarkah motivasi kita dalam hal memberi kepada Tuhan? Saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana dengan motivasi dan sikap kita dalam hal memberi? Ada dua sikap dalam memberi, yaitu memberi dari kelimpahan dan memberi dari kekurangan. Perbuatan yang sering dan lazim adalah memberi dari kelimpahan. Kita memberi kalau kita sendiri sudah cukup, atau kalau kita sendiri mempunyai banyak. Yesus memberi konsep baru kepada kita tentang memberi, yaitu mau memberi walaupun juga pada waktu kita sendiri kekurangan. Dari perbuatan memberi itu dijiwai oleh perasaan sukacita, bukan perasaan terpaksa atau keharusan, khawatir dan sedih. Yang berbahagia adalah mereka yang memberi daripada menerima. Kita memberikan apa yang kita miliki, karena Tuhan selalu memberkati kita selama ini. Dan Ia akan tetap memberkati dan memelihara kita pada waktu-waktu selanjutnya. Sikap memberi ini mau membuktikan bahwa kita hanya bergantung dan berharap kepada Tuhan saja, Sang Sumber berkat. Kita semua sudah diberkati, dan kita pun harus menjadi berkat bagi sesama. Amin. Mari kita kembali merendahkan diri, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah, Engkau sudah memberkati hidup kami. Dalam segala hal Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau melihat segala sesuatu dalam hidup kami. Tidak ada hal yang dapat kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Karenanya kami percayakan dan serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sudah memberi kami hidup, keselamatan daripada Tuhan. Dan biarlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk suka berbagi dan memberi kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan Allah. Terpujilah nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.